Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Imas Masturoh, salah satu mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pada matkul publikasi ilmiah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Idopi, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai beberapa penjelasan, di antaranya yaitu jurnal ilmiah. Apa itu jurnal? Pasti teman-teman sebagian sudah mengetahui apa itu jurnal. Jurnal merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkala yang berisi tulisan atau artikel suatu bidang ilmu dengan tema tertentu, yang mana berisikan mengenai hasil laporan penelitian, laporan penemuan, laporan percobaan, laporan perenungan akademik seorang peneliti. Jurnal ilmiah tersendiri memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu memiliki ISSN. Apa itu ISSN? ISSN merupakan kependekan dari International Standard Serial Number, yang mana ISSN ini merupakan nomor unik untuk setiap judul terbitan berseri. Dan apakah jurnal harus ada ISSN? Tidak semua jurnal yang diterbitkan oleh peneliti di Indonesia maupun dunia memiliki ISSN, karena ISSN bukan hal wajib. Namun, jika peneliti mendaftarkan ISSN, maka bisa menjadi nilai tambah tersendiri terhadap kualitas jurnal tersebut, dan hal ini akan mendorong jurnal tersebut dijadikan banyak referensi dan mendapatkan banyak kredit. Artinya, jika ingin jurnal tersebut resmi dan memiliki kualitas, tentunya harus memiliki ISSN. Yang kedua yaitu memiliki mitra bestari, paling sedikit berjumlah 4 orang. Yang ketiga yaitu diterbitkan secara rutin atau berkala, baik mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang keempatnya, selanjutnya yang keempat yaitu bertiras setiap kali penerbitan. Paling sedikit itu ada 300 eksemplar. Dan yang terakhir yaitu memuat artikel utama. Setiap kali penerbitan berjumlah paling sedikit itu 5 buah. Berdasarkan jenisnya, artikel memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu artikel konseptual. Artikel konseptual berisikan mengenai gagasan. Artinya artikel tersebut diangkat dari hasil gagasan atau ide dari seorang penulis atau peneliti untuk meneliti penelitian. Yang kedua itu artikel penelitian, yang mana artikel penelitian ini diangkat dari hasil penelitian yang diteliti oleh seorang peneliti. Nah, artikel ilmiah tersendiri memiliki ciri-ciri khusus. Pertama yaitu berdasarkan dari pandangan penulis atau views terhadap penelitian yang akan diteliti. Yang kedua yaitu artikel berisi ungkapan masalah dan memberikan problem solving. Artinya artikel yang diteliti tersebut itu adanya suatu masalah dan masalahnya tersebut memberikan solving, yaitu adanya solusi dari permasalahan
yang dituliskan oleh peneliti. Yang ketiga yaitu isinya singkat, padat, dan tuntas. Artinya tidak bertele-tele dan adanya solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, artikel merupakan gagasan baru, artinya bukan bahasan yang lama. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa jurnalistik, yang mana isinya ini sederhana, jelas, hidup, menarik, populer, dan komunikatif, sehingga para pembaca akan tertarik terhadap jurnal yang kita buat. Selanjutnya yaitu merupakan buah pikiran yang orisinal, artinya asli, bukan dari jiplakan orang lain atau hasil dari penelitian orang lain, tetapi hasil dari penelitian kita sendiri terhadap apa yang kita teliti. Yang ketujuh itu menyangkut kepentingan publik, seperti apa? Seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penulisan nama penulis pada artikel ini ditulis atau dicantumkan di bawah judul. Sedangkan non-opini dicantumkan dengan cara disimpan di akhir tulisan artikel tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai klarifikasi jurnal. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan publikasi jurnal, jurnal ilmiah dapat dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu jurnal nasional, yang kedua yaitu jurnal nasional terakreditasi, yang ketiga yaitu jurnal internasional, dan yang keempat yaitu jurnal internasional bereputasi. Yang mana dari keempat kelas ini atau jurnal ilmiah ini memiliki perbedaan terhadap karakteristik tergantung pada ketentuan-ketentuan. Selanjutnya yaitu mengenai artikel di jurnal ilmiah. Nah, seperti yang kita ketahui, jurnal merupakan karya tulis yang dirancang oleh peneliti untuk memuat jurnal atau buku kumpulan dari artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman. Nah, oleh karena itu, penulis atau peneliti harus memerhatikan langkah-langkah penyusunan dalam menyusun sebuah artikel atau jurnal. Pertama yang harus diperhatikan yaitu judul atau komponen yang harus ada dalam jurnal. Pertama yaitu judul. Judul merupakan isi pokok tulisan yang ditulis secara ringkas dan jelas, yang mana judul itu dibuat semenarik mungkin agar menarik minat pembaca untuk membaca jurnal yang kita teliti. Yang selanjutnya yaitu baris kepemilikan. Baris kepemilikan merujuk kepada hak kepengarangan dan hak kepemilikannya. Yang ketiga yaitu abstrak. Apa abstrak? Apa itu abstrak? Abstrak yaitu ulasan singkat mengenai alasan atau masalah pokok atau tujuan dari penelitian. Biasanya ini berisi 100 sampai 200 kata. Dan pastikan saat kita menulis
jurnal tersebut tidak ada kesalahan baik dalam ejaan, tata bahasa, dan ungkapan bahasa yang digunakan. Yang keempat, yaitu adanya kata kunci atau keyword, yang mana kata kunci tersebut yaitu kata-kata yang dipilih dan juga bermakna dari dokumen untuk mengindeks isinya. Pada umumnya, kata kunci ini terdiri dari 3 sampai 8 kata. Selanjutnya yaitu pendahuluan, yang mana pendahuluan ini berisi mengenai perkembangan penelitian sebelumnya untuk membandingkan dengan penelitian saat ini. Selanjutnya yaitu metode. Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana artikel tersebut dapat diteliti. Yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan, yang mana hasil dan pembahasan tersebut merupakan inti dari artikel. Selanjutnya yaitu adanya kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dan saran ini merupakan ringkasan penting dari hasil penelitian yang kita teliti. Artinya tidak mengada-ngada terhadap penelitian jurnal tersebut. Yang terakhir yaitu adanya ilustrasi. Ilustrasi ini yaitu berupa gambar atau sebuah tabel. Nah, itu tadi komponen atau model yang terdapat dalam menyusun jurnal ilmiah. Selanjutnya yaitu mengenai buku. Apa itu buku? Buku merupakan informasi yang tercetak di atas kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan, yang mana buku banyak menjadi referensi untuk melakukan suatu laporan hasil penelitian. Menurut bidang kreativitasnya terdapat 3 jenis buku. Yang pertama yaitu buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang diciptakan oleh penulis berdasarkan dengan imajinasinya. Artinya ceritanya tidak nyata, namun seolah-olah pembaca bisa merasakan seolah-olah cerita tersebut nyata. Yang kedua yaitu buku paksi. Nah, buku paksi merupakan buku yang berdasarkan dari hasil cerita nyata dengan tidak menyamarkan para pelaku pada cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu buku notifikasi. Apa itu buku notifikasi? Buku notifikasi yaitu buku yang berdasarkan pada data yang valid mengenai pengetahuan tanpa mengurangi isi dari data tersebut. Dan menurut dari isi buku terdapat beberapa yang akan saya bahas. Pertama yaitu berupa novel, ensiklopedia, antologi, biografi, catatan harian, buku panduan, fotografi, lalu atlas, komik, dongeng, dan cergam. Nah, selanjutnya yaitu manfaat buku. Manfaat buku ini sering disebut juga sebagai jendela dunia. Kenapa dikatakan sebagai jendela dunia? Nah, kenapa manfaat buku tersebut atau buku sering disebut dengan jendela
dunia, karena kegunaan dari penggunaan buku ini untuk menambah wawasan dan mengetahui banyak hal yang ada di dunia, bahkan yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan adapun manfaat dan fungsi buku, yaitu pertama dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah. Lalu yang kedua dapat mengurangi stres. Yang ketiga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan kualitas memori. Yang kelima dapat menstimulasi mental. Yang keenam melatih keterampilan menganalisis baik masalah yang tersaji di dalam buku yang kita baca. Selanjutnya yaitu melatih untuk dapat menulis dengan baik. Yang kedelapan yaitu meningkatkan konsentrasi. Kesembilan, memperluas pemikiran seseorang. Lalu meningkatkan hubungan sosial. Selanjutnya yaitu untuk mendorong tujuan hidup. Tentunya itu tergantung dari apa yang kita baca terhadap buku tersebut. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya paparkan dalam kesempatan video kali ini. Mungkin bila ada pembahasan atau pemaparan dari saya yang kurang relevan atau tidak dapat dipahami, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dari pembahasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.